Asini roha marihamu doho dame nasia debata amatta doho sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita amangina dongan nahina holongan jalan api nasupa asun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Amanginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ope, ahama dohonot tadisi, molo debata dongata, isema alota. Di situ yang kosahatna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia sedang dilanda banyak ketakutan. Karena ketakutan Allah bagian yang tidak terpisahkan dari diri hidup manusia. Selama manusia masih terdiri dari darah dan daging, maka ketakutan akan ada dan kadang menghinggapi dirinya. Kita tentunya bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa ketakutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita? Jawaban Alkitabiah ialah, karena dosa maka ketakutan mulai memasuki kehidupan manusia. Kejadian 3 ayat 10. Dengan kata lain, amanginang, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada ketakutan di dalam hidupnya. Karena Allah ada untuk menyertainya. Atau dosalah penyebab awal segala ketakutan. Karena itu, manusia harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan agar ketakutannya mampu dinetralisir bahkan dihilangkan. Saudara-saudara kekasih, ada berbagai rupa bentuk ketakutan di dalam hidup manusia. Ketakutan akan kematian, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan akan hal makanan dan minuman dan pakaian serta segala kebutuhan hidup kita. Kadang ada juga ketakutan terhadap orang-orang yang membenci dan yang terus memusuhi kita. Takut terhadap rupa-rupa tekanan sehingga kita merasa tidak aman dan nyaman dalam hidup ini yang terus datang silih berganti membayangi hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memang dunia ini sedang dilanda berbagai rupa ketakutan. Karena ketakutan maka terjadilah peperangan antar negara. Karena ketakutan maka orang saling merebut kekuasaan dan berbagai kepentingan hidup yang sempit. Pokoknya ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana di dalam dunia ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan jaminan hidup serta masa depan kita adalah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya Tuhan menjamin keselamatan hidup kita, orang-orang yang meletakkan hidup dan masa depannya ke dalam tangannya. Kuasa mana yang bisa melawan kuasa Allah kita? Kuasa mana yang bisa bertahan menghadapi Allah kita yang maha kuasa ini? Inilah kesadaran dan keyakinan iman kita, orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan Allah kita. Dalam keyakinan yang seperti inilah, kita menjadi tenang menghadapi hidup ini dengan segala macam persoalan dan dinamikanya. Ketenangan itulah yang kita perlukan terus di dalam hidup ini, karena membuat kita bisa berdoa dan memuji Tuhan senantiasa. Amanginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Renungan hari ini juga berbicara tentang keberpihakan, yakni keberpihakan Tuhan kepada orang percaya. Sebelum ayat renungan hari ini, sebelumnya Paulus telah menguraikan bahwa orang percaya selama penantian menunggu kedatangan Yesus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, bahkan diibaratkan seperti penderitaan seorang ibu yang sakit bersalin. Berjuang antara hidup dan mati, namun kebahagiaan yang diraih tidak dapat dibandingkan dengan kesusahan yang dialaminya. Lebih daripada itu, kemuliaan dan kebahagiaan orang percaya yang setia dalam penderitaannya. Di dalam Roma 8 ayat 18 dan ayat 12 dikatakan, sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amanginang, sekalipun berat kesusahan dan penderitaan yang dialami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Roma 8 ayat 28.
Di sini nyatanya keberpihakan Tuhan kepada orang percaya. Tuhan berpihak kepada orang yang dikasihinya. Seberat apapun itu, yakin dan percaya Tuhan menolong dan menopang kita. Jika Tuhan berpihak kepada orang percaya dan menyertai perjalanan hidupnya, siapakah lawan orang percaya? Yang pasti iblis dan kuasa jahat tidak suka melihat orang percaya bahagia dalam hidup ini. Itulah pelajaran yang dapat kita terima dari kitab Ayub. Ayub diuji apakah ia setia kepada Tuhan ketika kehilangan segalanya. Dengan demikian peringatan dari Rasul Paulus dari 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amanginang, disinilah renungan hari ini menegaskan kepada kita. Kekuatan orang percaya adalah keberpihakan Tuhan menghadapi semua tantangan dan ujian hidup. Kekuatan orang percaya adalah keberpihakan Tuhan menghadapi semua tantangan dan ujian hidup. Kita percaya Tuhan berpihak dan menyertai orang-orang yang dikasihinya menghadapi semua tipu daya iblis dan semua tantangan hidup. Mari miliki iman yang tangguh dalam meraih kemenangan iman. Bahkan Tuhan menganugerahkan kepada kita melebihi dari seorang pemenang. Sahabat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari jalani hidup ini dengan keyakinan Tuhan berpihak bagi orang yang percaya kepadanya dan memberikan kemenangan dalam setiap apa yang digumulinya. Amanginang dongan nahina holongan. Satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang percaya adalah kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Ibrani 13 ayat 5. Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara-saudara kekasih, di depan kita, amanginang, tantangan hari semakin berat. Begitu pula dengan arus kehidupan duniawi yang begitu deras. Jika kita tidak melekat kepada Tuhan dan berakar kuat di dalam Dia, kita akan terseret dan tenggelam di dalamnya. Belum lagi lawan kita yaitu iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mencari orang untuk ditelannya. Ingat, iblis selalu mencari celah dan waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan waktu yang tepat itu adalah ketika kita sedang lengah dan tidak berjaga-jaga. Karena itu Tuhan menasihati, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi serangan iblis, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jika Tuhan ada di pihak orang percaya, iblis tidak akan punya kuasa lagi atas hidup kita. Sebab Tuhan telah memberi kita otoritas untuk mengusirnya. Dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada lagi yang akan membahayakan kamu. Amanginang dongan nahina holongan. Tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi dunia yang penuh goncangan. Sebab kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Amanginang, sekalipun badai hidup menerpa, percayalah bahwa Tuhan yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang sanggup meneduhkan badai. Dalam Mazmur 107 ayat 29 dikatakan, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Dan dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara-saudara yang kekasih, tiada perkara yang mustahil dalam hidup ini jika Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
nami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.